Mitra bisnis, pandemi corona sudah berjalan lebih dari setahun. Semua bisnis terdampak, tidak terkecuali bisnis retail modern. Lalu bagaimana update industri retail modern saat ini? Berikut perbincangan saya Tribudi Utama dengan Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Gini Pak, yang pertama pertanyaannya mengenai keadaan industri retail saat ini nih, gimana Pak update-nya Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak SFM. Atau kondisi retail modern saat ini masih terdampak ya. Masih terdampak dengan situasi atau kondisi yang kita ketahui pandemiknya belum selesai. Karena kita tahu terakhir perkembangan dari positive rate kita masih di angka 13%, 12-13%. Sehingga dikategorikan pandemi kita belum selesai, kecuali positive rate kita sudah di bawah di PKM dan juga apapun sekarang masih diadakan karena memang pandemik belum selesai. Retail otomatis terdampak. Kita lihat ada 3 indeks yang bisa mengkategorikan bahwa retail terdampak. Yang pertama indeks penjualan real, yang indeks kepercayaan konsumen IKK, dan indeks ekspektasi konsumen. Nah, ini yang berkaitan dengan konsumsi atau dunia konsumsi di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa pada tahun lalu kita terdampak sangat signifikan ketika year on year pertumbuhan ekonomi kita minus 21,6 dekade setelah krisis moneter, krisis perubahan reformasi, Orde Baru kepada Orde Reformasi, kita mengalami krisis 98, nah itu terdampak juga dan ini 2 dekade kemudian kita mengalaminya tahun lalu. Nah tahun ini juga hampir masih berkelanjutan. Berkelanjutannya itu seperti ini, datanya bahwa di bulan Desember kemarin, indeks penjualan real kita itu berada di tingkat sekitar minus 9% ya, plus minus 9%. Dan di bulan Januari, Februari ini nggak terlalu jauh beda, di angka minus 7%. Nah artinya minus 6,9 sampai minus 7%. Artinya recovery daripada industri retail belum terdampak, belum terlihat dan masih terdampak. Nah itu yang pertama dari indeks penjualan real IPR. Yeah. Kemudian yang kedua dari indeks kepercayaan konsumen. Nah indeks kepercayaan konsumen memang agak lebih membaik di tahun ini ya. Ketika di tahun lalu ya kita tahu bahwa memang semua selama ini indeks kepercayaan konsumen disurvei oleh Bank Indonesia sepanjang tahun sampai dengan 3 bulan pertama ini memang masih di bawah 100. Artinya angka 100 itu menandakan sudah kembali, sudah normal, tapi kita berada di bawah angka 100 khususnya di tahun 2020. Sepanjang 2020 kita berkisar indeks kepercayaan konsumen kita antara 65 sampai dengan 70. Itu pergerakannya 65, 68 dan seterusnya. Nah, di tahun 2021 kita agak membaik sedikit di angka 83 di Januari, 87 di Februari. Mudah-mudahan di bulan Maret ini akan keluar beberapa hari lagi berapa IKK-nya kita. Seyogianya karena mau menjelang Hari Raya, bulan suci Ramadan, kepercayaan konsumen mestinya lebih baik, meningkat dari bulan sebelumnya. Apalagi vaksin sekarang sudah mulai diedarkan bagi masyarakat. Nah itu indeks kepercayaan konsumen. Nah yang ketiga adalah indeks ekspektasi konsumen. Ya, itu juga sama gambarannya belum menunjukkan signifikansi. Walaupun kita berbicara 6 bulan ke depan akan ada suatu perbaikan ya. Jadi kalau indeks ekspektasi konsumen itu saya mencatat ada penghasilan berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja dan berkaitan dengan kegiatan usaha. Indeks ekspektasi konsumen itu berada di angka, kalau diambil rata-rata berada di angka 120 di bulan Desember 2020. Sempat melemah di bulan Januari Februari itu di angka sekitar 115 sampai 117. Artinya masih gundah-gulananya konsumen karena kita tahu pada bulan Januari diumumkan pemerintah tidak ada kenaikan gaji karena masih di dalam pandemik, sehingga pemerintah mengumumkan tidak ada kenaikan gaji
Artinya tidak ada perubahan karena memang pandemik masih terjadi. Nah, dari 3 hal itu kita ketahui berdampak kepada konsumsi. Jadi konsumsi kalau kita tahu memang di Desember sangat terdampak. Maksud saya dari bulan Maret sampai Desember 2020 masih sangat terdampak dengan dilihatnya indeks-indeks tadi dan juga bukti lapangan menunjukkan beberapa gerai retail modern harus menutup. Nah, kemudian di bulan Januari, Februari, dan Maret nggak jauh beda. Masih terlihat juga ada beberapa gerai yang menutup, bahkan salah satu gerai anggota kami yang memang sudah diumumkan di media, ya kelompoknya Hero dan Giant itu menutup dengan nilai kapitalisasi hampir sekitar yang hilang itu 1,2 triliun ya kalau tidak salah. Inilah yang terjadi. Jadi dengan kata lain bahwa memang beberapa hal yang menyebabkan ini kita ketahui. Yang pertama karena memang masyarakat masih enggan, khususnya yang menengah ke atas. Nah ini saya bagi menengah ke atas dan menengah ke bawah. Menengah ke atas masih saksi. Ada survei yang menarik yang dilakukan oleh salah satu konsultan kurun waktu dari Januari sampai 6 bulan ke depan. Di survei masih ada 55,1% yang tidak mau berbelanja ke mall dan retail, ya dari responden yang mereka ambil, dan artinya tidak setuju untuk mereka berbelanja karena takut masih ada kena COVID, karena mereka dari lapisan menengah ke atas. Kemudian kondisi yang masih oke, masih mau berbelanja dan lain sebagainya, sisanya 26,9%. Ya, artinya itulah yang kita lihat masih ada di mal-mal saat ini. Jadi hampir 30% lah dikatakan. Kemudian yang tidak memberi jawaban sekitar 12%. Jadi dengan kata lain, bahwa keengganan masyarakat untuk berbelanja masih disurvei, masih terlihat. Nah ini yang membuat kita punya retail otomatis karena memang ditopang oleh golongan menengah ke atas, otomatis terdampak. Mitra Bisnis, perbincangan saya dengan Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, akan kami lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini.